Sebelum kita mengafirman Tuhan, kita berikan yang terbaik kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapakku yang baik, terima kasih pada saat siang hari ini Tuhan, kami mempersiapkan hati kami, mendengarkan isi hati-Mu ya Tuhan. Berkati kami yang mendengar, berkati hamba-Mu yang menyampaikan. Engkau urapi hamba-Mu, Engkau tutup bungkus hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga setiap firman ini kabur pada siang hari ini itu menjadi kekuatan kami, menjadi pedoman kami ya Tuhan. Terima kasih Bapakku, sebelum kami mendengar firman-Mu ya Tuhan, kami memberikan yang terbaik, kami memberikan persembahan kami yang terbaik Tuhan. Berkati semua kami yang memberi, berkati setiap pekerjaan tangan kami, berkati rumah tangga demi rumah tangga, berkati pekerjaan usaha apapun yang dikerjakan umat-umat di tempat ini, Tuhan Engkau buat yang berhasil. Kami memberi dengan sukacita, sama-sama katakan amin. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai yang
kami semuanya tetap cinta akan Engkau ya Yesus. Biarlah kami semuanya tetap setia kepadamu ya Tuhan Yesus. Sebagaimana Tuhan pada saat ini Tuhan tema daripada firman di tempat ini yaitu cinta sejati. Biarlah kami semuanya Tuhan mempunyai cinta yang sejati kepadamu ya Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami, biarlah kami tetap setia, tetap cinta kepadamu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar lagi Tuhan kami mau mendengarkan isi hatimu, biarlah Tuhan Engkau sendiri yang berbicara daripada mulut bibir hamba-Mu ini ya Tuhan. Begitu juga dengan kami semuanya Tuhan yang hadir pada saat ini di tempat ini ya Tuhan. Layakkan kami semuanya menjadi murid-murid-Mu yang setia dengar-dengaran akan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapa. Dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Mari sama kita katakan amin. Duduk Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Ya, terima kasih Pak Indri sudah mengundang saya di tempat ini. Bu Indri juga ya. Dan terima kasih juga buat kita semua. Amin ya. Ya, sebagaimana bulan 9, bulan September, dari minggu pertama, minggu kedua, ketiga sampai minggu keempat pada saat ini semuanya bercerita tentang Ayub. Kalau di minggu pertama itu cinta buta, dan minggu sekarang cinta sejati. Sama-sama cinta ya, tapi yang minggu pertama itu masih buta. Kalau sekarang cintanya cinta sejati. Dan minggu kedua dikatakan Ayub mengakui kekuasaan dan hikmat Allah. Dan di minggu ketiga Ayub tetap kuat. Apapun yang terjadi dalam kehidupannya, dia tetap kuat. Dan sekarang minggu keempat, cinta sejati. Cinta sejati adalah rasa cinta yang tulus dan jujur yang berasal dari hati yang paling dalam. Boleh mungkin dilihat di slide ya. Itu cinta sejati. Adalah rasa cinta yang tulus dan jujur yang berasal dari hati yang paling dalam. Kita baca di Ayub 42 ayatnya yang kelima. Dikatakan, kita baca bersama, 2, 1. Hanya dari kata orang saja aku, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Setelah Ayub mengalami cobaan yang begitu berat, barulah dia mengenal Tuhan secara pribadi. Kalau sebelumnya Ayub belum mengenal Tuhan secara pribadi, hanya kata-kata dari orang, mungkin dari ya pengkhotbah dari sebelum dia mengalami cobaan yang begitu berat. Ayub mengenal Allah hanya dari kata orang. Tapi setelah Ayub mengalami cobaan yang begitu berat, dia berkata, dan sekarang mataku telah melihat Tuhan. Artinya setelah Ayub mengalami masalah cobaan yang begitu berat yang mendera kehidupannya, dan disitulah dia baru mengalami perjumpaan dengan secara pribadi kepada Tuhan. Kalau sebelumnya belum. Tapi Ayub memang orang benar dan jujur dan tulus di mata Tuhan. Dan kita lihat dulu seberapa berat sebenarnya cobaan atau pengalaman atau masalah yang diderita oleh Ayub. Mungkin kalau kita ikuti di minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, kita sudah banyak mendengar tentang Ayub. Tetapi kenapa sih kok setelah Ayub mengalami cobaan,
baru dia berkata, sekarang mataku telah melihat Tuhan. Baru sekarang aku sudah mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan setelah dia mengalami cobaan. Nah, kita belajar dari kisah Ayub. Firman Tuhan mengatakan Ayub seorang yang saleh dan jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Itu ada di Ayub 1 ayat 1. Kalau di minggu pertama itu sudah jelas dikatakan. Nah, nanti slide-nya baru kita buka lagi. Mungkin boleh slide-nya ditutup dulu. Ya, nanti saya akan suruh dibuka kembali ya. Nah, berdasarkan bahasa Ibraninya dikatakan bahwa Ayub seorang yang terhormat. Seorang yang terhormat, seorang yang berkarakter positif. Itu Ayub. Terus orang yang secara moral tidak tercemar. Dia menjauhi kejahatan. Dia orang saleh, dia orang jujur. Jadi dia seorang yang tidak tercemar, moral yang tidak tercemar. Dengan kata lain, Ayub adalah orang benar di hadapan Allah. Tetapi kenapa Ayub mesti dicobai? Padahal dia dikatakan orang yang saleh, orang yang jujur, orang benar, orang yang berkarakter positif, orang yang tidak menjauhi kejahatan. Pencobaan apa sih yang dialami Ayub? Mari kita belajar bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Pencobaan pertama yang dialami Ayub yaitu Ayub kehilangan 500 pasang lembu dan 500 keledai betina karena dirampas orang Sheba. Itu dirampas. Begitu dikatakan kehilangan 500 pasang lembu. Kalau 500 pasang lembu berarti dikali 2 itu ya kalau sepasangnya. Suami istri 2 nih, saya sama istri saya juga 2. Nih jual suami istri. Ini 500 pasang lembu berarti 1000 dan 500 keledai. Itu sekejap hilang. Kalau kita pikir-pikir 1000 lembu, ini bukan kuda ya, lembu. 1000 lembu untuk tempat apa itu ya? Tempat dia dikurung aja. Untuk tempat dikurung bukan cari makanan, hanya di tempat dikurung aja 1000 ekor, nggak mungkin 1000 meter. Karena lembu itu lebih daripada semeter. Jadi satu lembu mungkin 6 meter ya, 6 meter. Kalau 1000 lembu berarti kali 6.000 meter hanya untuk kandangnya saja. Terus 500 keledai lagi, dikali lagi 6. Jadi hanya kandangnya aja 2000 meter. Berarti Ayub itu sangat kaya ya. Itu yang pertama, cobaan yang pertama yang dialami Ayub. Makanya Ayub berkata, dulu hanya dari orang saya mengenal. Setelah semua cobaan yang dialami Ayub, baru dia berkata, saya sekarang sudah melihat Tuhan dengan mata saya sendiri. Itu yang pertama. Dan yang kedua yang dialami Ayub, kehilangan 7.000 ekor kambing domba beserta para penjaganya karena disambar api dari langit. 7.000, begitu banyak. Dan yang ketiga, Ayub kehilangan 3.000 ekor unta dan para penjaganya karena diserbu orang Kasdim. Artinya 3.000 ekor unta. Kalau dulu di zaman dulu itu nggak ada mobil, nggak ada motor, Gojek, Grab, nggak ada. Dulu alat transportasi zamannya Ayub yaitu unta di padang gurun. Ayub mempunyai 3.000 ekor unta. Kalau dihitung dibandingkan ke itu alat transportasi. Kalau sekarang mungkin busway ada berapa sih? Nggak ada 1.000 ya. Bis-bis yang ada di Jakarta nggak ada 3.000. Kalau dulu Ayub kehilangan 3.000 ekor sekaligus berikut penjaga-penjaganya. Artinya karyawannya, penjaga 3.000 ekor. Nggak mungkin satu orang bisa menjaga 3.000 ekor. Pasti mungkin paling banyak ya 50 ekor lah satu orang. Berarti karyawannya juga banyak. Ayub itu 3.000 ekor. Dan yang keempat,
ketiga dan yang keempat, Ayub kehilangan 7 putra dan 3 putrinya sekaligus karena keempat putranya mengadakan pesta rubuh menimpa mereka. Artinya begitu banyak masalah, pencobaan, pergumulan yang dialami Ayub. Kalau sekarang coba kita lihat masalah yang pernah dialami manusia yang ada di bumi yang kita tahu. Ada nggak seperti yang dialami Ayub? Mungkin yang bisa mengikuti seperti pengalaman cobaan yang ada di Ayub ini, mungkin kalau kita ingat zamannya WTC ya, World Trade Center yang dibom, gedung 2 bertingkat itu, terus Pentagon, tempat tentara Amerika. Nah itu memang 4 sekaligus kayaknya agak percis dengan kejadian Ayub ya. Nah itu rubuh. Nah rumah Ayub juga rubuh, anak-anaknya rubuh ketimpa, karyawannya, hartanya hilang, terus karyawannya juga hilang, terus gedongnya juga rubuh, tersambar api. Nah kalau kemarin tahun 9 tanggal 11 ya, tanggal 11 September itu kejadian 2001 di World Trade Center yang di Amerika. Itu kejadiannya begitu hampir mirip kejadian Ayub. Yang bisa mungkin mengikuti kejadian Ayub yaitu WTC yang ada di Amerika. 4 masalah dalam sekejap. Karena kita tahu juga masalah Ayub, baru yang satu berkata, sementara ini sudah hilang, sementara dia berbicara, yang lain sudah datang. Berarti beruntun seperti itu. Kalau WTC dulu itu milik banyak orang. Ada orang Indonesia yang punya usaha di situ. Kalau ini Ayub sendiri, berarti kekayaan Ayub ini sangat-sangat kaya ya Bapak Ibu ya. Begitu kaya, dan memang dikatakan pada zamannya di negaranya dialah orang yang terkaya. Terus apakah pencobaan dan penderitaan yang dialami Ayub sudah selesai Bapak Ibu? Setelah 4 masalah, 4 cobaan, apakah cobaan sudah selesai? Udah, amin ya Bapak Ibu ya. Cobaannya hanya 4 ya, tapi belum. Yang kelima yang Ayub alami, Ayub harus menghadapi pencobaan dan penderitaan kelima, yaitu di mana Ayub ditimpa bara busuk sampai badannya semua sakit. Tidak hanya 4 masalah, harta benda semuanya sudah hilang. Itu dia mengalami penderitaan yang ditimpa bara busuk di sekujur tubuhnya. Dan kemalangan Ayub belum berakhir karena istrinya yang seharusnya menjadi tiang doa ataupun tiang penolong. Harusnya istrinya harus, waduh Pak ini begini. Kalau udah sakit ditimpa bara, harusnya istrinya itu bagaimana caranya mengobati lah ya. Bagaimana caranya? Saya rasa istri-istri yang di sini kalau ada suaminya yang sakit, pasti istri-istri yang di sini berpikir untuk supaya suaminya sembuh. Amin Ibu-ibu. Kalau istri Ayub bagaimana? Ada yang tahu, pasti tahu semua di sini. Istri Ayub, apa kata istri Ayub? Boleh kali berbicara supaya saya enak di sini. Apa kata istri Ayub? Amin. Kalau di sini enggak, saya percaya. Istri yang di sini adalah istri yang soleha. Dan keluarga yang ada di sini adalah keluarga-keluarga yang sakinah. Amin ya semuanya ya. Nggak ada di sini istri yang seperti Ayub. Kutukilah ayahmu tinggal, Allahmu tinggal dan terakhir-terakhirnya matilah kau katanya. Matilah kau apa matilah kamu dikatakan di situ. Ya sama lah itu ya. Matilah kau, matilah kamu. Tapi yang kalau di sini pasti berpikir, wah Pak besok ya paling nggak ke puskes lah ya yang gratis ya. Pak besok ke puskesmas. Kayaknya batukmu itu udah mulai agak parah itu pendengar itu. Nah gitu. Bukan berkata ya udah mati aja, nggak ada. Kalau di sini nggak ada. Hanya istri Ayub yang begitu. Tetapi apakah Ayub berdosa gara-gara istrinya ngomong begitu? Bapak Ibu, istri Ayub langsung berdosa gara-gara istrinya apa atau Ayub langsung marah gara-gara istrinya ngomong begitu? Enggak ya Bapak Ibu ya. Ayub berkata, kamu seperti orang apa katanya? Seperti perempuan Bu Indri takut ngomong gilanya.
Padahal ya yang begitu kata firman. Kamu ini kok kayak seperti perempuan gila kata Ayub. Bukannya marah. Kalau suami-suami di sini bagaimana nih? Saya percaya kayak Ayub juga. Gak mungkin lah matamu, mulutmu, gak begitu ya. Suami-suami di sini, suami-suami yang baik hati semua. Amin. Suami-suami yang jawab, jangan Ibu Indri. Suami-suami yang baik hati semuanya, amin. Nah itu, dan istri-istri yang soleha, amin. Nah, amin. Istri saya kayaknya nggak ngomong amin. Karena suaminya kali yang ngomong ya. Kalau Pak Indri lagi firman, pasti dia ngomong amin. Terus, apakah sudah selesai sampai di situ masalah Ayub setelah dia sakit? Belum ya. Apalagi Bapak Ibu, tak lama kemudian teman-teman Ayub secara tidak langsung menuduh Ayub kena penyakit gara-gara berdosa. Itu sahabat-sahabatnya loh yang berkata, kamu bisa begini berarti kamu banyak dosa, berarti kamu berdosa, tidak benar di hadapan Tuhan. Itu kata sahabat-sahabatnya. Padahal Ayub, kita sudah tahu Ayub itu di Ayub 1 ayat 1 itu dikatakan Ayub adalah orang saleh, jujur, menjauhi kejahatan, terus orang benar di hadapan Tuhan. Masa orang berdosa? Tapi itu kata teman-temannya. Jadi kalau kita hitung kembali berapa cobaan yang dialami Ayub sekaligus. Yang pertama tadi kerbaunya, yang kedua kambing dombanya, yang ketiga mobilnya. Apa itu mobil? Untanya. Dulu kan itu alat transportasi. Yang ketiga ontanya. Yang keempat, yang paling parah itu, yang paling parah ya, anaknya sekaligus. Berapa orang anaknya? Ada 12 ya anaknya ya. Amin ya Bapak Ibu ya. Anak Ayub ada 12 ya Bapak Ibu. Amin. 10. Puji Tuhan. Jemaat di sini, yang ada di sini, semuanya yang hafal firman. Terima kasih. Terima kasih. Itu memang saya sengaja. Padahal saya tadi udah baca ya, 7 anak dan 3 perempuan sekaligus mati ditimpa karena rumahnya rubuh. Mungkin orang bisa lapang dada ketika harus kehilangan harta bendanya. Mungkin kehilangan motor lagi parkir, masih bisa lapang dada. Mungkin kehilangan mobil, masih bisa lapang dada. Tapi kalau Ayub, segala-galanya hilang. Terus badannya sendiri ditimpa bara. Tetapi Ayub tidak menjadi berdosa. Tetapi siapa yang dapat menerima dan bertahan? Kehilangan semua hartanya. Pada waktu bersamaan, siapa yang dapat menerima dan bertahan jika istri belahan jiwanya juga ikut mengejek? Sudah harta habis, datang lagi istri, tidak memperdulikan, justru mengejek. Terus menuduhnya menderita karena dosa. Padahal teks jelas mengatakan Ayub seorang yang saleh dan jujur dan takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayub adalah orang benar. Ayub adalah pribadi yang benar di hadapan Allah. Walau Ayub diizinkan Allah masuk dalam masalah demi masalah di dalam hidupnya, walau Ayub diizinkan Allah menghadapi pencobaan demi pencobaan dalam hidupnya, tetapi Ayub tidak berdosa dari mulutnya. Begitu banyak masalah, Ayub tidak menyalahkan alam. Kenapa? Kok ada petir disambar? Dia tidak salahkan. Kenapa ada petir Tuhan? Dia nggak katakan begitu. Ayub tidak menyalahkan situasi. Itu orang sebab kok datang situ menjara harta saya. Dia nggak menyalahkan situasi. Dia nggak menyalahkan alam. Ya walaupun begitu banyak masalah yang diderita Ayub, tetapi Ayub tidak menyalahkan siapa-siapa. Dia tidak menyalahkan istrinya. Dia tidak menyalahkan sahabat-sahabatnya. Mungkin kalau kita sedikit-sedikit masalah sudah ada kali ya, malaslah gereja. Lah kenapa malas gereja? Saya lagi begini. Padahal masalahnya hanya sedikit. Mungkin lagi flu, pilek, udah nggak datang gereja karena lagi flu. Padahal bisa pakai masker kalau sekarang ya. Tetapi Ayub masalahnya begitu berat. Dia tetap percaya kepada Tuhan.
dia tidak berdosa kepada Tuhan. Dia tidak pernah menyalahkan Tuhan. Saya percaya di antara kita semua juga tidak akan pernah menyalahkan Tuhan. Amin. Pencobaan, penderitaan, kemalangan, situasi pahit yang dialami Ayub tidak menjadi alasan untuk menyalahkan Tuhan. Itu tidak menjadi alasan untuk menyalahkan Tuhan. Situasi yang kita hadapi, apapun masalah, pergumulan yang Bapak Ibu hadapi pada saat ini. Saya tidak tahu pergumulan seberat apa yang Bapak Ibu hadapi pada saat ini. Tapi yang pasti, semua kita pasti punya masalah. Selagi kita masih hidup, pasti punya masalah. Kalau ada orang berkata saya tidak pernah punya masalah, ataupun kalau ada di antara kita pada saat ini saya tidak punya masalah, ada boleh tunjuk tangan? Gak ada kan? Semua kita bermasalah, mempunyai masalah. Karena masalah begitu banyak. Ada masalah suami istri, biasanya yang paling terdekat. Suami istri bermasalah, salah sedikit mungkin nggak seteguran. Ya tapi jangan lama-lama nggak setegurannya ya. Apalagi masalahnya udah jam 3 sore, terus sudah mau malam, terus tidurnya satu ke kiri, satu ke kanan. Nah ini bukan pengalaman, tapi kayaknya pengalaman juga. Saya bilang bukan pengalaman, tapi kayaknya pengalaman juga. Tuh, mereka berdua ketawa di depan. Karena suami istri pasti pernah mengalami yang begitu. Gak mungkin ada masalah salah sedikit, Pak, kasihku sayangku. Enggak. Karena kita masih manusia biasa, amin. Tetapi masalah itu jangan sampai menyalahkan Tuhan, amin. Jangan sampai menyalahkan situasi, amin. Jangan sampai menyalahkan suami, oh kamu sih begini, kamu sih begitu. Jangan pernah. Kalaupun suami daripada ibu, bapak ibu ada yang mungkin masih kurang berkenan di hadapan Tuhan, ibu-ibu adalah tiang doa. Saya berharap kalau ada suami-suami atau anak-anaknya yang belum bisa ikut ke gereja, belum setia ke gereja, ibu-ibu harus berdoa. Amin ibu-ibu. Memohon kepada Tuhan supaya suaminya menjadi suami yang taat dan setia kepada Tuhan. Begitu juga dengan anak-anak. Kalau ada anak-anak kita yang mungkin belum mau kita bawa ke gereja, kita doakan. Pasti Tuhan akan jamah hatinya. Amin. Dan sekarang boleh kali kita buka slide kembali. Nah, kita buka slide kembali. Dikatakan di situ, kenapa Ayub bisa mengatakan sekarang mataku sendiri memandang engkau? Setelah Ayub, ya, kenapa Ayub bisa mengatakan sekarang mataku sendiri memandang engkau? Kenapa? Karena Ayub sudah mengalami perjumpaan secara pribadi kepada Tuhan. Kenapa dia bisa mengalami perjumpaan pribadi kepada Tuhan? Karena Ayub tidak berbuat dosa terhadap istrinya, terlebih terhadap Tuhan. Kalau lagi istrinya ngomong begitu, Ayub langsung tampar. Ayub tidak akan bisa mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Tetapi Ayub bisa mengalami perjumpaan secara pribadi kepada Tuhan karena Ayub mengampuni sahabat-sahabatnya. Yang walaupun sahabat-sahabatnya mengatakan kamu mungkin berdosa, makanya kamu begini, makanya kamu begitu. Coba Ayub kalau kamu tahu kamu justru kamu yang lebih parah daripada saya, kalau dia mungkin begitu, dia tidak akan mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Setelah Ayub mengalami masalah cobaan yang begitu berat, barulah dia bisa berkata, saya sudah melihat Tuhan, saya sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bukan karena orang lain, karena dia tidak berbuat dosa kepada istrinya, karena dia mau mengampuni sahabat-sahabatnya, sehingga dia mengalami perjumpaan secara pribadi kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kunci supaya mengalami perjumpaan secara pribadi kepada Tuhan ialah apa kuncinya? Seperti Ayub. Kuncinya yaitu dia melepaskan pengampunan kepada sahabat-sahabatnya. Begitu juga dengan kita Bapak Ibu.
Kalau kita ada bermasalah kepada istri, ada bermasalah kepada kakak kita, saudara kita, atau tetangga kita, atau siapapun yang bermasalah kepada kita, lepaskan pengampunan. Amin Bapak Ibu. Supaya kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Kalau Ayub tidak melepaskan pengampunan kepada sahabat-sahabatnya, dia tidak akan mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Justru itulah supaya kita semua kalau mengalami pencobaan apapun itu, mari lepaskan pengampunan. Amin Bapak Ibu. Dan yang kedua, mendoakan orang yang bersalah kepada kita. Itu ajaran Tuhan Yesus. Apabila pipi kiri ditampar, antar pipi kirimu, antar kemana? Berikan, bukan diantar ya, masa diantar. Nah, berikan juga pipi kirimu, kata firman Tuhan, kata Tuhan Yesus. Nah, begitu juga dengan Ayub. Dia mengampuni sahabat-sahabatnya yang sudah berkata, kamu berdosa, makanya kamu begini. Tapi dia mengampuni. Justru dia mengampuni dan dia mendoakan sahabatnya. Karena sahabatnya disalahkan Tuhan. Kamu kok salahin Ayub? Justru Tuhan menyalahkan sahabat-sahabat. Kamu bawa 7 ekor lembu kepada Ayub supaya kami didoakan, supaya kamu terlepas dari kesalahanmu, kata Tuhan kepada sahabatnya. Dan Ayub mau mendoakan mereka. Itu sebabnya Ayub mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Amin. Oh iya, kencang dari belakang juga kedengaran. Amin. Nah, itu kepribadian. Terus seperti apa karakter Ayub? Kita belajar lagi ya. Seperti apa karakter Ayub, kepribadian Ayub? Seperti apa? Yang pertama, ia adalah seorang yang saleh dan jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Dan yang kedua, ia adalah seorang yang jujur atau berintegritas. Ayub tetap setia kepada Allah dan melayaninya dengan ketulusannya tanpa pamrih. Tapi saya lihat di sini banyak saudara-saudara saya nanti yang pelayanan sore di Cibitung. Kalaupun khotbah ini nanti masih di sana, maafkan saya Bapak Ibu ya. Banyak saudara-saudara saya di sini yang akan bersama dengan saya nanti di Cibitung. Nah, jadi Ayub tetap setia kepada Allah dan melayaninya dengan ketulusannya tanpa pamrih. Dia tidak, kalau saya begini saya akan mendapatkan ini. Itu tidak ada bagi Ayub. Apa yang bisa kita pelajari dari kisah Ayub ini? Apa yang bisa kita pelajari dari kisah Ayub ini? Ayub mengajarkan kita tentang pentingnya kesetiaan. Ayub mengajarkan kita tentang pentingnya ketabahan dan iman yang kuat dalam menghadapi cobaan dan penderitaan yang begitu berat. Yang pertama, biarlah kita mengambil teladan dari Ayub untuk tetap setia kepada Tuhan dalam segala situasi apapun yang sedang kita alami. Amin Bapak Ibu. Dan yang kedua yang bisa kita pelajari dari Ayub, Ayub adalah teladan kesabaran yang luar biasa. Meskipun menghadapi cobaan berat, Ayub tetap bertahan dengan kesabaran yang tiada tara. Dia tetap bertahan itu walaupun dia mengalami cobaan yang begitu berat. Ini mengajarkan kita bahwa kesabaran adalah kunci dalam menghadapi cobaan hidup. Amin Bapak Ibu. Inilah yang kita pelajari daripada kisah Ayub. Kesabaran adalah kunci untuk bisa menghadapi cobaan yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Kita belajar sabar apapun yang terjadi. Dan yang ketiga, sangat percaya. Ayub begitu sangat percaya bahwa Allah akan memberikan pemulihan dan berkat melimpah kepadanya. Imannya, dia mengimani saya percaya Tuhan akan memberkati saya. Yang walaupun dia udah hampir mati karena sakit penyakitnya, yang walaupun hartanya sudah habis, disambar, ada yang sambar petir, ada yang rubuh. Nah, tetapi dia percaya bahwa Allah akan memberikan pemulihan dan berkat melimpah. Sebagaimana kalau kita tahu, sebagaimana perempuan pendarahan 12 tahun ya, dia sudah 12 tahun sakit, pasti jalannya nggak mungkin bisa cepat. Namanya udah 12 tahun. Mungkin kita baru sebulan aja mungkin udah nggak bisa jalan cepat. Ini 12 tahun, perempuan 12 tahun pendarahan. Tetapi dia beriman
asal kau jamah saja jubahnya, saya akan sembuh. Dia berusaha berjalan, padahal Tuhan Yesus sama rombongan selagi jalan. Dia berusaha, padahal dia udah 12 tahun. Dia berusaha, asal kau jamah saja jubahnya, saya pasti sembuh. Dia berusaha. Dan ternyata setelah dia jamah jubah Tuhan Yesus, dia sembuh enggak? Enggak ya? Oh sembuh? Kirain enggak. Dia langsung sembuh dan Tuhan Yesus tahu ada kuasa keluar dari tubuhnya. Dan Tuhan Yesus bertanya, siapa yang menjamah jubah saya? Murid-muridnya, siapa orang banyak begini orang? Siapa yang mana kita tahu? Tapi Tuhan Yesus enggak ada katanya. Dan Tuhan Yesus melihat perempuan pendarahan berkata saya. Tuhan Yesus berkata, apa kata Tuhan Yesus? Dosamu lah yang mengampunimu. Ya amin ya. Imanmu. Jadi imanmu lah yang amin. Nah begitu juga Ayub. Dia beriman, sangat beriman bahwa saya akan diberkati, anak-anak saya akan dikembalikan. Dia beriman. Biarlah juga kita semua yang ada di sini, Bapak Ibu, beriman sebagaimana Ayub beriman. Amin. Beriman sebagaimana perempuan pendarahan 12 tahun sakit. Amin. Itulah pelajaran yang bisa kita ambil daripada Ayub. Dan mengapa Ayub tetap setia kepada Allah? Oh ya, mengapa Ayub tetap setia kepada? Kayaknya lebih besar di sini ya. Tapi kalau saya begini nanti kurang enak. Di sana agak kecil. Mengapa Ayub tetap setia kepada Allah? Yang pertama, karena imannya kepada Allah yang sungguh luar biasa. Karena cintanya kepada Allah ialah cinta sejati, sebagaimana tema kita pada saat ini. Cinta sejati. Cinta sejati yaitu iman yang murni, cintanya yang sungguh-sungguh tulus, bukan cinta yang dibuat-buat. Kalau lagi pacaran mungkin bisa cintanya dibuat-buat. Kalau lagi pacaran ya, semuanya dibikin, dikemas dengan bagus semuanya selagi pacaran. Makanya kalau lagi pacaran, cinta kita jatuh cinta. Kalau lagi pacaran jatuh cinta, berjuta ya, berjuta rasanya. Nah itu kalau pacaran cintanya kayak gitu, jatuh cinta. Tetapi setelah diberkati, apakah masih jatuh cinta berjuta? Justru bangun cinta, bukan jatuh cinta. Setelah diberkati kita harus bangun cinta. Kenapa bangun cinta? Tadinya udah jatuh cinta berjuta. Kenapa bangun cinta? Karena kita tidak tahu setelah kita tidur bersama dengan istri, ternyata istri kita ngorok. Nah, kalau udah begitu apa kita langsung cerai? Enggak, Bapak Ibu. Kita sudah diberkati, dipersatukan Tuhan. Jadi kita harus, begitu kita diberkati di gereja, malamnya, besoknya, kita harus bangun cinta. Karena semua nanti akan terbongkar. Cara ngomongnya lah, cara mandinya lah, cara tidurnya, apalagi kalau ngorok perempuan kan kurang bagus ya. Apa kita sumpah pakai anduk? Nggak mungkin Bapak Ibu. Tapi istri saya nggak ngorok. Jangan dikira istri saya ngorok, istri saya enggak. Mungkin ini terjadi di sana, bukan di sini. Amin Bapak Ibu. Nah, itulah kalau jatuh cinta, kalau pacaran. Tapi setelah diberkati, bukan jatuh cinta lagi, bangun cinta. Karena di situ nanti kelihatan semua belangnya. Karena sudah jadi, baru muncul semua karakter aslinya kelihatan. Kalau lagi pacaran ditutup-tutupin, makan aja dikit dimakan gini, pakai jari 2. Tapi setelah jadi, wow, nggak ada ibadah kedua ya Pak Indri ya. Berarti kita masih bisa ya, waktu sebentar lagi. Nah, itu karena imannya kepada Allah sungguh luar biasa. Karena cintanya kepada Allah ialah cinta sejati, bukan cinta jatuh cinta. Nanti kalau jatuh cinta akhirnya bangun lagi. Nah kalau Ayub cintanya kepada Tuhan, cinta yang murni, cinta yang tulus, cinta yang sejati. Sebagaimana tema kita pada saat ini. Cinta yang murni, tidak ada istilah supaya saya dapat ini saya harus bilang enggak. Itu cinta yang murni. Terus yang kedua, Ayub menunjukkan cinta sejatinya kepada Tuhan melalui anak-anaknya.
Dengan cara apa Bapak Ibu? Ayub menunjukkan cinta sejatinya kepada Tuhan. Melalui dengan cara apa? Kita baca dulu ayat 1 ayat 5 ya. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Demikian juga dengan kita sebagai orang tua Bapak Ibu. Ini pelajaran bagus buat kita sebagai orang tua. Karena di sini sudah banyak orang tua. Ya, kita contoh Ayub menunjukkan cinta sejatinya kepada Tuhan. Kalau anak-anaknya berpesta, dikira berarti dia harus mengorbankan korban bakaran 12 ekor. Karena anaknya banyak, 12. Jadi dia harus mengorbankan korban bakaran 10 ya, jangan sampai salah nanti. Anaknya 10, ntar saya bilang 12 malah diingat 12-nya. Jadi anaknya 10, 7 laki, 3 perempuan. Dia mau menguduskan anak-anaknya melalui pengorbanannya. Setiap kali katanya, bukan sekali, bukan sesaat. Tetapi setiap kali anak-anaknya berpesta, dia terus mempersembahkan korban bakaran, minta pengampunan dosa kepada Tuhan. Biarlah kita juga semua yang ada pada saat ini sebagai orang tua, kalau kita melihat anak-anak kita mungkin kurang benar, biarlah kita berdoa buat anak-anak kita. Dan kita mengajari anak-anak kita supaya anak-anak kita senantiasa takut sama Tuhan. Amin. Nah, harus mengajari anak-anak. Dan yang ketiga, Ayub menunjukkan cinta sejatinya kepada Tuhan melalui istrinya dengan berkata, Ayub 2 ayat 9 sampai 10 dikatakan, saya akan bacakan buat kita. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan mulutnya. Ayub tidak berbuat dosa. Dan yang keempat, Ayub menunjukkan cinta sejatinya kepada Tuhan melalui teman-temannya dengan cara mendoakan teman-temannya. Kita baca di Ayub 42 ayat 10 dikatakan, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari semua kepunyaannya dahulu. Itu makanya tadi kunci untuk bertemu dengan Tuhan yaitu apa tadi? Melepaskan pengampunan. Kunci untuk diberkati berlipat kali ganda, melepaskan pengampunan. Amin Bapak Ibu. Ayub tidak benci atau dendam terhadap teman-temannya. Justru Ayub mendoakan teman-temannya supaya diampuni Tuhan. Sehingga Ayub diberkati Tuhan 2 kali lipat dari semula. Tapi istrinya enggak 2 kali lipat, istrinya tetap 1. Hartanya saja, anaknya juga enggak 2 kali lipat, tetap anaknya. Tapi hartanya menjadi 2 kali lipat. Karena kita enggak boleh ya istri 2 ya, jangan dianggap jadi 2 kali lipat, ntar kawin lagi. Jangan Bapak Ibu, enggak boleh. Istri Ayub tetap 1, hartanya yang menjadi 2 kali lipat banyaknya. Amin. Ayub menunjukkan cinta sejatinya kepada Allah dengan berkata, kita baca bersama, masih kelihatan nggak? Dengan berkata 2:1, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Inilah kehebatan Ayub. Inilah iman Ayub yang begitu luar biasa. Inilah cinta Ayub yang cinta sejatinya kepada Tuhan. Dia berkata Tuhan yang memberi dan Tuhan yang mengambil. Itu ada di Ayub 5 ayat 21. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang tidak patut. Terus
Cinta sejati menurut Alkitab ada di slide. Oh ya, dengan cinta sejati. Ya, cinta sejati menurut Alkitab atau menurut Kristen, yaitu di 1 Yohanes 15 ayatnya yang ke-13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya, sebagaimana Ayub mengampuni sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan Yesus memberikan nyawanya untuk kita semua. Amin. Supaya kita terlepas dari kutuk dosa, supaya kita terlepas dari lumpur dosa. Tuhan Yesus memberikan nyawanya. Itulah cinta sejati kalau menurut Alkitab. Dan di 1 Yohanes 15 ayat 13 dikatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. 1 Yohanes 4 ayat 11 dikatakan, dan jikalau Allah begitu mengasihi kita, hendaklah kita semuanya saling mengasihi. Amin Bapak Ibu. Saya percaya mulai saat ini setelah kita mendengarkan firman dari tentang Ayub, kita akan semakin lebih lagi saling mengasihi suami istri. Amin. Tapi di sini memang semuanya saling mengasihi. Kalau ada yang kurang-kurang, boleh lebih lagi saling mengasihi. Amin Bapak Ibu. Dan dengan kata lain, cinta sejati selalu bersifat, ada di slide. Ya, selalu bersifat pengorbanan. Terus memberi diri sendiri, penuh belas kasihan, bukan penuh kasihan. Beda ya, penuh kasihan dengan penuh belas kasihan. Kita mungkin masih ingat cerita orang yang digarong apa dijamret itu di tengah jalan. Dia dipukuli, terluka, digeletakin di jalan. Terus yang pertama melihat bukan orang yang gak percaya kepada Tuhan. Yang pertama melihat ada Imam Lewi lewat. Dilihat, kasihan, nyebrang. Tadinya dia pas di situ di kiri. Begitu lihat, kasihan katanya. Terus yang kedua, begitu juga. Dilihat udah berdarah-darah. Kasihan. Tapi cinta sejati bukan hanya penuh kasihan. Cinta sejati penuh dengan belas kasihan. Artinya Bapak Ibu, sebagaimana saudagar itu ya, dia naik keledai. Artinya dia nggak jalan kaki, yang jalan kaki aja lewat. Ini yang naik keledai justru berhenti, turun, membalut, mengobati, dan memberikan ke satu tempat, obati, ini uang, kalau kurang nanti saya akan bayar kembali. Inilah orang yang penuh belas kasihan. Saya percaya di sini juga semuanya menjadi orang yang penuh belas kasihan. Amin. Itulah cinta sejati. Cinta sejati penuh belas kasihan, penuh kasih sayang, simpatik, baik hati, murah hati, dan penyabar. Cinta sejati adalah rasa cinta dengan perasaan yang tulus dan jujur yang datang dari hati yang paling dalam. Apa pelajaran moral yang kita dapatkan dari kisah Ayub? Kita belajar bersama dari Ayub 42 ayat 6 dikatakan, oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Dengan kata lain, Ayub bertobat dan tidak pernah menyalahkan siapapun, apalagi menyalahkan Tuhan. Akhirnya Tuhan memberikan keluarga baru, Tuhan memberikan kekayaan yang lebih lagi, serta jangka waktu yang lama. Pada akhirnya kitab Ayub adalah sebuah kisah moralitas yang dirancang untuk menunjukkan bahwa setiap kita yang ada di sini, setiap manusia percaya kepada Tuhan, bahkan ketika menghadapi kesulitan terberat sekalipun. Ayub mengajarkan buat kita, apapun masalah pergumulan, kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Manusia harus percaya kepada Tuhan bahkan ketika menghadapi kesulitan terberat sekalipun. Karena segala sesuatu masalah terjadi untuk mendatangkan kebaikan. Karena rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan. Kan Tuhan yang mengizinkan pencobaan datang kepada Ayub. Tuhan pasti merancangkan yang baik, merancangkan yang terbaik kepada Ayub. Kalaupun kita mengalami masalah, biarlah kita semua percaya bahwa di balik masalah yang sedang kita hadapi,
Tuhan sediakan yang terbaik. Amin Bapak Ibu. Ayat penutup. Karena mungkin kalau kita mempunyai cobaan, biarlah firman ini kita imani dan kita harus hafal firman ini kalau bisa menjadi rema bagi kehidupan kita. Ditulis di ayat 1 Korintus 10 ayat 13. Dikatakan 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kami dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Kalaupun kita sedang dalam cobaan, sedang dalam masalah, biarlah kita beriman, biarlah kita mengimani cobaan yang sedang kita hadapi adalah pencobaan biasa. Amin Bapak Ibu. Dan Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kehidupan kita. Saya mengundang OL Singer karena Ayub berkata, dengan telanjang aku datang ke dunia, katanya dia tidak membawa apa-apa. Kita akan bawakan lagu Ku Tak Membawa. Ku tak membawa Amen. apapun juga saat ku datang ke dunia. Yes Lord. Ku tinggal pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Sekali lagi ku tak membawa. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya. Inilah yang ku punya, kasih sebagai hamba yang bakalan dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang bakalan dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Haleluya, berikan tepuk tangan yang terbaik. Terima kasih buat hambanya, semakin diberkati, diurapi dan dimenangkan jiwa-jiwa. Amin. Tiba saatnya kita melakukan pengumuman sepekan. Shalom saudara, minggu ini kita akan belajar mengenai tema kami segenap jemaat dan pengerja GBI FGC Maitland Cibitung mengucapkan terima kasih atas firman yang telah disampaikan oleh hambanya. Berikut kami akan sampaikan jadwal GBI FGC dalam sepekan. Ibadah raya setiap hari Minggu pukul 10 pagi di tempat ini, disertai dengan ibadah sekolah minggu. Ibadahku setiap hari Jumat di tempat ini, mulai pukul 7.30, mari kita hadiri bersama-sama. Menara doa setiap hari Senin sampai Sabtu di tempat ini, dimulai pukul 7 malam dan terbuka bagi semua jemaat Tuhan. Kami menyambut jemaat Tuhan yang pertama kali beribadah di tempat ini
dan kami mengundang untuk mengikuti ibadah di minggu-minggu selanjutnya. Demikian pengumuman sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, tiba saatnya kita mengakhiri ibadah kita. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, kutujukan berterima pujian kemuliaan kami hanya bagi nama Tuhan Ku Yesus. Henti-hentinya kami mengucapkan syukur kami di hadapan-Mu Bapa. Kau sungguh baik, sangat baik bagi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini ya Bapa. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Kau telah ajarkan kami Tuhan akan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kau ajarkan kami untuk kami tetap setia. Kami tetap melayani Tuhan. Kami tetap sabar di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bahkan kami mau belajar hidup benar di hadapan Tuhan. Kami mau mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya Tuhan. Apa yang kami miliki Tuhan, kami mau persembahkan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu Bapak Aritonang yang telah menyampaikan isi hati-Mu. Kami mengucap syukur buat firman-Mu ya Bapa. Firman-Mu Tuhan Kau taburkan atas setiap kami, termeterai bertumbuh berakar dalam kehidupan setiap hati kami umat-Mu ya Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan kami berdoa buat hamba-Mu. Bila urapan-Mu turun atas hamba-Mu ya Bapa, Kau tambah-tambahkan roh hikmat, pengertian, pewahyuan. Biarlah Tuhan akan pakai lebih lagi Tuhan untuk melayani pekerjaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu lebih lagi, kekuatan, kesehatan yang ekstra, yang sempurna Tuhan berikan atas hamba-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati istrinya ya Bapa. Terus Engkau jadikan tiang doa atas pelayanan hamba-Mu, atas gereja-Mu, atas Tuhan keluarga ya Bapa. Bila Kau tambah-tambahkan roh doanya atasnya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau berkati lebih dan lebih lagi Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa buat Bapa Tuhan, Bapak Gembala Pembina kami, Bapak Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Kami mengucap syukur Bapak, Engkau memberkati hamba-Mu ini ya Bapak. Hamba yang takut akan Tuhan. Nyatakan visi dan misi-Mu ya Bapak atas hamba-Mu. Bila setiap visi dan misi-Mu boleh sampai ke setiap kami, atas setiap kami umat-umat Tuhan, boleh sampai ke setiap kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu di dalam pengembalaannya. Berkati lebih dan lebih lagi ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat Bapak Gembala Tuhan rayon kami Bapak Andi Markus. Tuhan juga memberkatinya ya Bapak. Urapannya daripada Tuhan terus melimpah atas hamba-Mu Bapak. Tuhan berkati istri dan anak-anaknya. Berkati staf pengembalaannya ya Bapak. Bila rayon lama Tuhan dipenuhi dengan kemuliaan nama Tuhan. Banyak cabang dan ranting akan dibukakan di rayon 18 ya Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami mengucap syukur kepada-Mu ya Bapak. Kami juga berdoa buat Bapak Idris sebagai gembala kami di tempat ini. Tuhan Yesus, kami berdoa buat hamba-Mu ya Bapak. Bila urapan-Mu terus melimpah atas hamba-Mu ya Bapak. Membawa kami jemaat-Mu masuk di dalam rencana-Mu Bapak. Kau taruhkan roh hikmat, pengertian, pewahyuan lebih lagi atas hamba-Mu Bapak.
untuk lebih lagi Tuhan membawa kami lebih dahsyat lagi Bapa. Kami juga berdoa buat Ibu Gembala kami yang kami kasihi. Terus Engkau pakai hamba-Mu menjadi tiang doa atas gereja-Mu di tempat ini. Menjadi membawa kami Tuhan masuk di dalam rencana-Mu Bapa. Biarlah pengurapan-Mu turun melimpah atas hamba-Mu. Berkati putra-putrinya Tuhan, studinya, pekerjaannya, semuanya diberkati oleh Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa ya Bapa buat hamba-hamba-Mu yang sudah melayani